Disebutkan di dalam satu hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran. Kemungkaran artinya adalah pelanggaran syariat terhadap syariat, kemaksiatan, kemungkaran. Akan tetapi bukan sederhana itu. Kemungkaran di sini yang dimaksud adalah al-munkar al-mujma' alaih. Kemungkaran yang telah disepakati oleh seluruh a'immah madhab. Para fuqaha sepakat bahwa hal tersebut adalah perkara yang mungkar, adalah sebuah pelanggaran syariat. Maka falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dia rubah, dia hilangkan kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatannya. Kalau nggak mampu, maka dengan lisannya. Kalau nggak mampu, maka dengan apa? Dengan hatinya. Ingkar dengan hati. Dan itu adalah paling lemahnya iman. Jadi kemungkaran yang wajib kita ingkari, yakni kita cegah, adalah kemungkaran yang disepakati oleh para ulama. Bukan kemungkaran yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau di kitab fikih dikasih contoh orang yang melihat ada orang yang minum minuman keras tapi yang berasal dari nabid. Nabid itu perasan kurma. Kurma yang difermentasi itu bisa memabukkan kalau diminum. Nah, itu menurut sebagian mazhab, salah satunya mazhab Hanafi, adalah tidak haram jika tidak sampai batasan memabukkan. Di mazhab kita Syafi'i itu tidak boleh, haram. Minum sampai mabuk, nggak sampai mabuk tetap haram. Di mazhab kita haram. Segala yang memabukkan, benda-benda cair yang memabukkan, minuman-minuman yang memabukkan, itu ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Ya, dikatakan minuman yang memabukkan, kalau banyak mabuk, kalau sedikit tidak, maka sedikit pun juga haram. Kata di mazhab kita. Tapi kalau kita melihat seseorang yang bermadzhab Hanafi, la'allahu mungkin dia melakukannya dengan mengikuti mazhabnya, yaitu mazhab Hanafi yang tidak melarang kecuali sampai batasan iskar atau batasan memabukkan, maka kita tidak boleh secara langsung menegur atau ingkar terhadap hal tersebut. Kenapa? Karena keharamannya atau kemungkarannya itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, maka dari itu mungkar di sini adalah mungkar yang mujma' alaih, mungkar yang telah disepakati oleh para imam madhab bahwa itu adalah hal yang mungkar, baru boleh diingkari. Adapun yang masih diperselisihkan, maka membutuhkan nazar atau pertimbangan terlebih dahulu. Nah, masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu kita punya ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah membahas ya hal itu, ada di banyak kitab keterangannya. Ya. Salah satunya yang sangat bagus adalah yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau meringkas makna syarah dari hadis ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ini sama beliau dipeta-petakan. Jadi tidak semua langsung jadi satu. Orang yang melihat kemungkaran rubah dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati. Ingkar bil haq dengan qalb itu maksudnya
Ya cukup kita tidak setuju di hati kita. Ya, melihat ada kemungkaran, tidak mampu pakai tangan, tidak mampu pakai lisan, terus pakai hati aja. Ya, artinya di hati kita tidak seneng, ingkar, tidak setuju adanya kemungkaran itu. Maknanya kayak gitu. Akan tetapi Imam Abdul Haddad itu membagi-bagi. Jadi hadis ini tidak langsung dijadikan satu, akan tetapi di sini ada pembagian wilayah amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama yang menggunakan yad atau kekuatan adalah mereka para aparat. Jadi ini Nabi SAW menurut beliau adalah membagi tugas. Umat yang bisa berhak untuk izalatul mungkar, ya, dengan definisi mungkar yang dijelaskan tadi yang mujma' alaih, biliyad bil quwwah, dengan qahr, dengan secara paksa, dengan kekuatan adalah mereka para aparat, ya, adalah para umarok, para salatin. Itu kata beliau akan menjadi kemaslahatan, ya, bagi umat ini kalau yang ingkarul mungkar biliyad adalah siapa? Para aparat. Bukan wilayahnya selain aparat. Selain aparat tidak bisa ingkar dengan apa? Biliyad atau bil quwwah. Jadi yang bil quwwah itu adalah para aparat, ya, polisi, ya, Satpol PP, ya, dan lain-lain. Itu yang bisa biliyad. Adapun selain itu nggak bisa, ya, karena nanti akan memunculkan, ya, kemudorotan atau mafsadah yang lebih besar kadang-kadang. Sama-sama rakyatnya saling bentrok akhirnya, ya, tidak ada hak, ya, untuk hal tersebut. Akhirnya nanti ditakutkan akan menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lain, yang macam-macam, bahkan yang lebih besar dari kemungkaran yang ada. Kemudian yang kedua, fa'ilam yastati, tidak mampu menggunakan tangan karena kita bukan aparat, karena kita bukan pejabat yang bisa memutus para aparat untuk izalatul mungkar. Apa? Bil lisan. Bil lisan ini wilayahnya siapa? Wilayahnya para pejabat juga, ya, dengan aturan-aturan mereka, dengan undang-undang mereka, dan wilayahnya para ulama, para mufti, ya, dengan fatwa-fatwa mereka. Bil lisan, ya. Karena kalimat atau perkataan mereka masmuk, didengar, ya, dan mereka lebih tahu cara-caranya, ya, amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan yang baik, yang tidak menimbulkan hal-hal yang dikhawatirkan oleh syariat sendiri, menimbulkan mafsadah, kerusakan yang lain. Baru kalau tidak mampu dengan tangan karena bukan aparat, tidak mampu dengan lisan karena bukan pejabat atau bukan ulama, bukan mufti, baru bil qalb, ingkar mungkar, izalatul mungkar dengan apa? Dengan hati, ya. Nah, ini baru adalah li'amatil muslimin, bagi untuk semuanya yang bukan aparat, yang bukan pejabat, yang bukan ulama, itu minimal mengingkari kemaksiatan, mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati. Ini wajib bagi siapapun, tidak boleh, ya, tidak ingkar dengan hati. Kalau nggak ingkar dengan hati, akhirnya ridho. Akhirnya ridho dengan kemungkaran, bias. Kenapa? Minimal dengan hati. Ada kemungkaran model apapun, ya, bahkan kemungkaran dimanapun itu minimal kita ingkar bil qalb, itu wajib dimanapun, ya. Wa illa kita ridho dengan kemungkaran,
dengan kemaksiatan yang ada. Nah itu dosa. Ya. Ingkar bil qalb, akhirnya kita berdoa supaya dihilangkan kemungkaran-kemungkaran itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dengan itu akan memunculkan wilayah yang kondusif, yang stabil, yang aman. Ya. Kalau enggak kacau, ya. Yang ini pengen pakai tangan, yang ini pakai lisan, ngomong seenaknya sendiri, mukul seenaknya sendiri. Semuanya ada aturannya, semuanya ada aturannya. Ya. Hatta para ulama kita mengerti ya, bagaimana nas tersebut ya, yang dimaksud dengan hadis ini maksudnya gimana, nilai kekuatan hadisnya gimana, syarahnya gimana, sampai ke tatbik, sampai ke penerapan hadis ini diterapkan di realita kehidupan itu gimana. Nah, itu semuanya ada tawazun para ulama, ada pertimbangan. Tidak syukur, ayo ingkar, ya, kita ingkari, kita amar ma'ruf nahi munkar, tidak langsung gitu. Jadi semuanya butuh pertimbangan. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Ya mungkin masalah ingkar mungkar tadi yang kita baca di beberapa riwayat, contoh pertimbangan itu gimana? Ada salah seorang Badui, ya Badui itu orang dari mana? Dari pelosok. Ya. Nabi kumpul sama para sahabat di masjid. Tiba-tiba si Badui orang pelosok itu ya, buang air kecil di pojokan masjid. Badui ya. Itu sahabat bingung semua. Waduh, ini apa ini? Ya. Buang air kecil di mana? Di masjid. Wah, di situ ada Pak Nabi dan para sahabat. Dia di pojok masjid gitu. Ribut semuanya. Ya, sing Badui ini posisi apa? Masih kondisi sedang buang air kecil, sahabat terus bingung semua. Artinya kepingin nyegah, kepingin menghentikan dan seterusnya, malah bingung toh, siapa sih si Badui ini? Kata Nabi, diam semua, diam. Ya, biar dituntaskan dulu. Itu sama. Biar diselesaikan dulu. Kenapa? Kalau belum selesai kalian ke sana, dia takut malah merembet kemana-mana nanti najisnya. Ayo. Akhirnya apa? Dibiarkan dulu sampai selesai, baru Nabi yang bilangi, baru dibersihkan setelah itu. Ya. Artinya tidak langsung gitu. Kalau kita mungkin ya, dan tidak boleh waktu itu, tidak ada yang boleh mukul, tidak ada yang boleh ngomong, tidak boleh marahi sama Nabi kepada si Badui itu. Kalau kita mungkin ya tidak tahu, ya orang ini digimanakan ini ya, dicecil atau dilunasi ya, dicecil atau dilunasi, kencing di dalam masjid. Itu perbuatan mungkar dilihat orangnya ini benar-benar tidak tahu atau gimana, ya kan? Jadi tidak sembarangan, semuanya dengan punya mizan. Dan mizannya kita ini mizan bil qisat, ya, mizan bil wasat, ya. Wala tatghaw fil mizan. Ma makna wala tatghaw fil mizan? Jangan berlebihan kalau nimbang, harus apa? Harus pas, jangan lebih, jangan kurang. Ini ukurannya Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan lebih, jangan kurang, harus pas, seimbang timbangannya itu. Itu pola pikir Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam menimbang harus pas. Ya, wasatiyah, ya, memiliki pandangan yang moderat, yang di tengah.
Ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak lebih, tidak kurang, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Di dalam semua perkara ada timbangan.